Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang piramida Edgardel. Di dalam piramida Edgardel kita bisa melihat bagaimana efektivitas penyampaian suatu materi dan bagaimana efektivitas sebuah media yang digunakan. Nah, coba sambil dilihat nanti di slide PowerPoint ya. Jadi kerucutnya semakin ke atas maka efektivitasnya semakin rendah ya. Sementara semakin ke bawah kerucutnya ya atau piramidanya maka semakin efektif ya, semakin efektif dalam penerimaan atau daya tangkap materi yang disampaikan. Nah, kemudian media juga yang digunakan. Jadi semakin real media yang digunakan dalam sebuah pembelajaran, maka itu daya tangkapnya akan semakin bagus. Di pertemuan awal ini sudah pernah dibahas Edgardel ini. Jadi kalau misalkan kita mengajar hanya tulisan saja, maka itu daya serapnya itu akan rendah gitu kan. Tetapi ketika kita ada media yang bagus gitu kan, kemudian dilakukan simulasi, dilakukan praktek, nah daya serapnya itu akan semakin tinggi. Di slide berikutnya bisa dilihat seakan apa yang bisa diingat. Nah, ini lebih detail lagi, lebih jelas lagi bahwa hanya 10% daya ingat kita terhadap sebuah materi yaitu ketika hanya dibaca saja. 20% dari yang kita dengar, kemudian 30% dari yang kita lihat, 50% dari yang kita lihat dan kita dengar. Nah, ini sudah mulai ada kombinasi. Sudah 50% ketika kita mendengar dan melihat. Makanya dalam belajar ya diperhatikan ya. Jadi tidak hanya mendengar saja dalam teori media, bahwa kita harus mendengar juga dan harus melihat juga sehingga daya tangkap kita itu akan semakin tinggi. Apalagi kalau memang kita mau mengucapkan dan mau mempraktekkan gitu. Jadi dalam kuliah juga ya rencana kita ke depannya minggu depan mudah-mudahan ya kita misalkan ada praktek untuk perancangan media gitu kan atau media sosial. Nah, ini akan karena menurut teori media ini akan semakin mudah kita menangkap materi tersebut ketika kita melakukan. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa hanya 1% kan melalui rasa gitu kan. Kemudian hanya 2% saja melalui sentuhan, 3% melalui indera pencium, 11% melalui pendengaran, dan 83% melalui penglihatan. Artinya apa? Dengan 83% melalui penglihatan, berarti kan peran media di sini sangat penting. Jadi bagaimana kita sebagai tenaga kesehatan masyarakat bisa merancang sebuah media yang sangat bagus. Sehingga ketika dilihat oleh audiens kita, oleh peserta, oleh murid, itu akan menarik bagi mereka. Sehingga apa yang kita ucapkan itu akan terbantu dengan apa yang mereka lihat.